Shalom Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, apa kabar? Berkah dalam. Kembali berjumpa dengan saya Evi dari Kota Kudus. Kali ini saya akan membagikan renungan tentang salah satu tokoh wanita dari kitab Deuterokanonika, yaitu Yudith. Saya adalah penggemar film-film Disney. Di antaranya adalah film Mulan, seorang tokoh perempuan yang pemberani. Konon cerita ini diambil dari kisah nyata. Ketika Kaisar Cina membuat perintah untuk setiap keluarga wajib mengirimkan salah satu anggota keluarga yang laki-laki, baik itu anak-anak maupun orang tua, untuk ikut berperang melawan bangsa Hun, Mulan, seorang wanita, berniat menggantikan ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan dan tentu tidak mampu untuk berperang. Ia menyamar sebagai laki-laki. Singkat cerita, Mulan mampu mengalahkan musuh-musuhnya di dalam perang. Bahkan dia diangkat sebagai panglima tertinggi. Mulan walaupun seorang wanita, tapi mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keberanian, kepercayaan diri, dan tekad yang kuat. Perjuangan tokoh-tokoh wanita ternyata juga banyak ditulis di dalam kitab suci. Di antaranya yang saya renungkan ini adalah Yudith. Yudith adalah seorang janda yang suaminya dari suku Manase telah mati. Manase memberikan warisan yang banyak, kekayaan dan budak-budak kepada Yudith, sehingga dapat dikatakan Yudith ini adalah seorang yang kaya. Walaupun kaya, tapi Yudith adalah orang yang sederhana dan dia mempertahankan kejandaannya, dimaknai sebagai kesetiaan terhadap suaminya. Keberadaannya sebagai wanita dan janda dianggap sebagai kelemahan yang ganda bagi bangsa Yahudi. Karena bagi bangsa Yahudi, wanita adalah kaum yang lemah yang tidak dapat memegang tanggung jawab seperti seorang laki-laki. Dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memimpin secara formal. Sebagai janda, bagi kaum Yahudi dipenuhi dengan aturan-aturan yang mengikat sehingga tidak punya kebebasan individu, bahkan dapat kehilangan harga diri bagi paradigma pemikiran kita sekarang. Ia harus menggunakan pakaian kejandaannya sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Di balik kelemahan seorang wanita yang berstatus janda, justru Tuhan berkarya dan menunjukkan kekuatannya yang maha dahsyat. Melalui Yudithlah, kuasa Tuhan Allah Israel semakin dinyatakan. Karena Yudith juga mempunyai relasi yang baik kepada Tuhan. Ia selalu patuh pada Tuhan, sehingga tiada satupun orang yang dapat mengatakan sesuatu yang buruk tentang Yudith. Pada awalnya diceritakan Raja Nebukadnezar, Raja Asyur, melalui panglima tertingginya, yaitu Holofernes, ingin menguasai wilayah-wilayah sekitar dengan memerangi dan menaklukkannya. Karena Raja Nebukadnezar mempunyai ambisi, ingin menjadi Allah lain bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga hanya Nebukadnezar yang disembah dan dipuji. Digambarkan bagaimana ia ingin menjadi Allah bangsa lain, sehingga setiap wilayah yang telah ditaklukkan, di mana ada tempat sembahyang, tempat doa, atau tempat-tempat suci, akan dihancurkan oleh Holofernes. Sehingga nantinya hanya Nebukadnezar yang akan disembah dan dianggap sebagai Allah. Bangsa Yahudi merupakan salah satu sasaran dan obsesi Raja Nebukadnezar. Lalu orang-orang Yahudi melakukan persiapan-persiapan untuk melindungi mereka beserta kotanya, khususnya melalui ritual doa-doa kepada Allah Yahweh, dan juga menutup jalur-jalur utama menuju Yerusalem. Salah satunya adalah benteng kota Betulia. Namun ketika Holofernes memutus pasokan air sehingga bangsa Yahudi tidak mendapatkan air, bangsa Yahudi merasa putus asa dan ingin menyerah. Lalu tampillah tokoh Yudith ini yang dengan berani memberikan dirinya untuk mengatasi persoalan bangsanya. Ini tertulis di dalam kitab Yudith bab 8 ayat 9 sampai 16.
Nah, apa saja yang telah diperjuangkan Yudit? Yang pertama adalah menjaga bait Allah dan nama Allah di hadapan semua pihak, khususnya karena Holofernes akan menghancurkan sasaran utamanya adalah bait Allah di Yerusalem. Yang kedua adalah menyelamatkan penduduk Betolia pada khususnya dan bangsa Israel pada umumnya, karena Betolia dianggap sebagai pintu masuk ke Yerusalem. Yang ketiga, menyelamatkan pemimpin Israel dan pemimpin agama. Dalam hal ini justru Yudit yang mengingatkan dan mengarahkan pemimpin Israel dan pemimpin agama. Selanjutnya diceritakan bagaimana Yudit dapat masuk ke perkemahan Holofernes. Holofernes dan prajurit-prajuritnya kagum terhadap Yudit karena kecantikannya. Tetapi Allah telah menjaga Yudit supaya dia tetap dapat menjaga kesuciannya, juga terhadap makanan yang dihidangkan oleh Holofernes. Dan pada suatu kesempatan baik, ketika tidur, Yudit dapat mengalahkan Holofernes dengan memotong kepalanya. Ketika pemimpinnya mati, para prajuritnya ketakutan dan lari keluar perkemahan. Belajar dari contoh teladan Yudit, apa yang dapat kita pelajari? Langkah konkret yang dapat kita lakukan, salah satunya adalah setia pada Tuhan, menjaga relasi yang baik dengan Tuhan, dengan cara memberikan waktu bagi Tuhan. Sesibuk apapun kita tetap menjaga relasi dengan berdoa, dengan ekaristi, dengan baca firman. Contohnya, setiap hari bisa ikut misa harian, mempersembahkan awal hari dengan mempersatukan diri dengan Tuhan lewat ekaristi. Kemudian juga membaca kitab suci, dimulai kalau kita bingung, dimulai dengan membaca bacaan harian dan merenungkannya. Memberikan waktu doa pribadi, entah sebelum bekerja atau malam hari, kita harus menyediakan waktu. Kemudian juga eksamen itu mensyukuri, merenungkan kembali, mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan bagi hidup kita sepanjang hari itu. Kemudian juga introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita dan membangun niat baik apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian yang kedua, menegakkan nilai-nilai kebenaran, kendati di lingkungan kita justru melemahkan kita. Contohnya, di lingkungan yang banyak tidak seiman, kita jangan malu untuk mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Misalnya waktu makan di restoran, walaupun banyak orang yang bukan Kristiani ataupun Katolik, kita tetap membuat tanda salib dan berdoa. Juga terhadap ketidakadilan ataupun ketidakjujuran di lingkungan kita harus berani mengoreksi. Walaupun ada akibat atau kemungkinan kita akan dijauhi, bahkan akan dikucilkan. Yang ketiga, tetap menjaga kekudusan hati dan budi, walaupun di lingkungan kita ataupun sekitar kita banyak godaan-godaan yang membuat kita jauh dari Allah. Contohnya, hidup kudus di dalam keluarga, berdoa bersama di dalam keluarga, mungkin orang tua sejak kecil juga membacakan bacaan-bacaan rohani atau kisah santo-santa yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita sejak kecil. Santo Clement dari Roma pernah mengatakan dan mengajarkan bahwa Yudit adalah gambaran Bunda Maria. Yudit dengan kerendahan hatinya memberikan dirinya untuk karya Allah dan mengalahkan iblis. Demikian renungan tentang tokoh Yudit, masih banyak lagi yang dapat kita gali dan kita renungkan dari kisah Yudit ini. Tapi salah satu yang dapat kita tangkap adalah kesetiaannya, kemurnian hidupnya, dan keberaniannya sebagai wanita untuk menegakkan kebenaran. Demikian renungan dari saya, terima kasih dan berkah dalam.